sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Sistem Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Cina. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jonathan Siafindi Sinaga. Nama saya Anissa Rizwana. Nama saya Angel Caroline Siadian. Nama saya Zahida. Nama saya Dewi Kaulia Purba. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan materi kami. Baik, saya akan menjelaskan sedikit profil negara Cina. Cina atau Tiongkok adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Cina sebanyak 1,38 miliar jiwa. Ini sekitar 5 kali lebih banyak dari populasi Indonesia yang berjumlah sekitar 262 juta jiwa. Selain sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, Cina juga merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan luas wilayahnya 9.996.960 km persegi. Luas wilayah ini menjadikan Cina sebagai negara terbesar ketiga di dunia. Bahasa resmi negara Cina atau Tiongkok adalah bahasa Mandarin, sedangkan mata uang negara Cina adalah Yuan. Secara geografis, Cina atau Tiongkok terletak di benua Asia bagian timur atau yang sering disebut dengan Asia Timur dan berada di antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan 73 bujur timur sampai 135 bujur timur. Cina berbatasan dengan Mongolia di sebelah utara, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Di sebelah timur berbatasan dengan Korea Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Pakistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Tajikistan. Cina yang memiliki nama lengkap Republik Rakyat Cina atau People's Republic of China. Secara politik, pemerintahnya dikuasai oleh hanya satu partai saja, yaitu Partai Komunis Cina atau PKC. Ibu kota Republik Cina adalah kota Beijing. Negara Cina dipimpin oleh Presiden dan Perdana Menteri. Sistem pendidikan di negara Cina. Pendidikan merupakan jendela ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan setiap warga negara. Setiap negara memiliki sistem untuk memajukan para pelajarnya agar memiliki ilmu dan daya saing yang kuat di bidangnya. Salah satunya negara Cina atau sering kita sebut negara tirai bambu. Cina dikenal sebagai negara terbesar di benua Asia dan terbesar di dunia ketiga. Selain itu, negara Cina juga disebut negara dengan sistem pendidikan yang terbaik. Pendidikan tinggi di Cina dimulai dengan membangun sebuah universitas yang bernama Shanghai Jiaotong University pada tahun 1896. Universitas ini terletak di Suzhou, Cina. Pada tahun 1949, sistem pendidikan tinggi Cina berubah menjadi sistem modern. Negara yang mengandung sistem modern ini salah satunya Amerika, Inggris, Kanada, dan Australia. Sistem studi ini sama dengan sistem kooperatif karena memiliki kesetaraan dengan sistem internasional. Hasilnya, sistem ini berhasil membawa para pelajar dari Cina, semua golongan pendidikan memiliki ilmu wawasan yang luas mengenai aspek kehidupan. Pendidikan di Cina terdiri dari 4 sektor. Yang pertama adalah basic education. Basic education adalah pendidikan yang berlangsung selama 3 tahun, yang artinya pendidikan formal yang dilakukan dari usia 3 tahun dan dilanjutkan pada usia 6 tahun untuk memasuki sekolah dasar. Yang kedua, technical dan vocational education, yang artinya pendidikan teknik dan pendidikan kejuruan bisa dikatakan pendidikan menengah apabila dikelompokkan menjadi 2 kelompok pendidikan. Yang pertama, pendidikan akademis dan pendidikan kejuruan. Yang kedua, higher education, yang artinya pendidikan Cina mengalami peran pesat hingga mengalami reformasi. Yang keempat, adult education, yang artinya setiap orang yang memiliki peran sosial wajib melakukan pembelajaran berkelanjutan. Tujuan pendidikan nasional adalah mempersiapkan para pelajar untuk mengembangkan diri secara moral, intelektual, dan fisik yang sesuai dengan bidang yang diminati dan akan menjadi pekerjaan pelajar di masa akan datang.
Sistem pembelajaran di Cina. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa Cina tidak melakukan konsep pembelajaran dengan cara menghafal, melainkan dengan cara pendekatan atau penguasaan materi. Selain itu, sarana dan prasarana di sekolah di Cina sangat mendukung proses pembelajaran. Sistem ini sangat baik diterapkan di Indonesia, hanya saja sarana dan prasarana di Indonesia kurang mendukung. Contohnya, dalam laboratorium banyak mikroskop yang sudah rusak. Hal ini sangat mengganggu proses pembelajaran di laboratorium. Nah, kira-kira bagaimana sih metode pembelajaran siswa-siswa di Cina? Ada 7 metode pembelajaran siswa-siswa di Cina. Yang pertama, waktu sekolah mencapai 8 jam sehari. Mereka masuk pukul 8 pagi dan pulang pukul 4 sore. Sesudah itu, beberapa sekolah juga menerapkan jam belajar tambahan atau kelas tutor. Sedangkan di waktu weekend, mereka mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang kedua, kebutuhan gizi para siswa sangat diperhatikan. Mayoritas sekolah di Cina menyediakan fasilitas makan siang di kantin. Tentunya dengan menu makanan-makanan yang bergizi tinggi seperti nasi, sayuran, daging, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidur siang setelah jam makan siang. Beberapa sekolah di Cina juga mengizinkan para siswanya untuk beristirahat setelah jam makan siang, kira-kira selama 30 menit, bertujuan untuk mengurangi rasa lelah dan agar siswanya bisa lebih fresh menerima pembelajaran berikutnya. Yang keempat, bahasa asing menjadi pembelajaran yang diutamakan. Sekolah-sekolah di Cina sangat mengutamakan mata pembelajaran bahasa asing. Dalam sehari, para siswa mengikuti 3 kelas bahasa yang berbeda-beda. Maka tak heran jika siswa-siswa di Cina jago dalam berbahasa asing. Yang kelima, beberapa sekolah melegalkan hukuman fisik. Beberapa sekolah di Cina memang masih melegalkan hukuman fisik. Para guru diberi wewenang untuk menghukum siswa-siswanya yang melakukan kesalahan, asalkan tidak berlebihan dan menyebabkan cedera. Yang keenam, terdapat sekolah kungfu untuk anak-anak yang kurang berminat di akademik. Nah, bagi anak-anak yang kurang berminat di bidang akademik, mereka diarahkan untuk mengikuti sekolah kungfu. Sekolah ini sama seperti dengan sekolah umum lainnya. Adapun mata pembelajaran yaitu membaca dan berhitung. Yang terakhir, siswa dilarang berpacaran. Tidak semua sekolah di Cina melarang siswanya berpacaran. Hanya ada beberapa. Bahkan beberapa sekolah menyiapkan ruang kantin yang berbeda untuk siswa perempuan dan siswa laki-laki, bertujuan untuk agar para siswa-siswanya bisa lebih fokus dalam belajar tanpa terganggu oleh hubungan asmara. Kurikulum pendidikan di Cina. Kurikulum adalah sistem perangkat pembelajaran yang diciptakan oleh lembaga pendidikan dan diterapkan oleh peserta didik. Pada umumnya, durasi pendidikan sekolah dasar di Cina sama dengan Indonesia, yaitu 6 tahun. Kurikulum pendidikan di Cina terdiri dari bahasa Mandarin, di mana bahasa Mandarin itu adalah bahasa resmi Cina. Terus mata pelajaran matematika, pendidikan jasmani, musik, menggambar, IPA dan IPS tingkat dasar yang digabungkan dengan cara metode praktek. Pengetahuan umum mengenai politik dan moral yang ditekankan pada kecintaan pada tanah air, partai, dan anggotanya merupakan bagian dari kurikulum. Setelah lulusan sekolah dasar, siswa akan melanjutkan kepada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, di mana sekolah menengah atas itu berpijak pada kejuruan. Lulusan sekolah menengah di Cina dianggap sebagai orang-orang yang berpendidikan karena persaingan memasuki universitas di Cina sangatlah ketat. Pada awal kembali masuk ke sekolah, para siswa diberi buku-buku di mana buku-buku tersebut telah dibumbui dengan pemikiran Presiden Xi Jinping. Kementerian Pendidikan Cina mengatakan akan memasukkan ideologi politik Presiden Xi Jinping
yang didefinisikan secara samar atau jelas ke dalam kurikulum nasional dari sekolah dasar hingga pasca sarjana. Guru sekolah dasar harus menanamkan benih cinta partai, negara, sosialisme di hati anak muda. Buku teks untuk anak-anak sekolah tingkat menengah mempelajari topik yang lebih kompleks seperti industri kedirgantaraan negara dan jalan untuk menjadi kekuatan besar sosialis modern. Dan pada tingkat universitas juga membuka unit kerja yang memfokuskan pada pemikiran Presiden Xi Jinping, yaitu tentang ideologi politik. Pendidikan kewarganegaraan di Cina. Pendidikan kewarganegaraan di Cina sangat erat dan melekat pada pendidikan moral. Pendidikan moral di Cina itu sendiri sering dikaitkan dengan kehidupan politik. Pada tahun 2005, Wing Only dan Chi Hang-ho mengemukakan 3 istilah pendidikan. Yang pertama, pendidikan moral, pendidikan politik, dan pendidikan ideologi politik. Apa sih pendidikan moral itu? Pendidikan moral adalah suatu proses pembelajaran di mana siswa mampu memahami dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Yang kedua, pendidikan politik. Pendidikan politik adalah suatu proses dialogik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Yang ketiga, pendidikan ideologi politik. Pendidikan ideologi politik biasanya berhubungan langsung kepada diri siswa itu sendiri, di mana siswa harus mampu mengatur kekuasaan dan harus mampu memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Pendidikan kewarganegaraan di Cina memiliki 3 fokus utama. Yang pertama, sosialisme dan kolektivisme berdasarkan atas patriotisme. Sosialisme adalah di mana siswa harus mampu bersosialisasi kepada masyarakat sekitar, dan kolektivisme adalah di mana kita harus mementingkan kepentingan kelompok daripada individu berdasarkan atas patriotisme. Patriotisme adalah sikap seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air. Yang kedua, standar moral dan perilaku siswa. Pemerintahan Cina ingin para siswa-siswa di Cina memiliki standar moral yang tinggi dan perilaku siswa yang baik. Yang ketiga, adopsi sebuah pendekatan motivasional untuk mengembangkan kepercayaan diri, kemandirian, dan kekuatan diri siswa. Perbedaan sistem pendidikan antara negara Cina dengan Indonesia. Ilmu dan pengetahuan sendiri tidaklah statis, melainkan bersifat dinamis, di mana pendidikan dan pengetahuan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Shen Tao menjelaskan bahwa negara Cina selama 20 tahun terakhir mengalami peningkatan di bidang ekonomi dan pendidikan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan sebuah riset di mana negara Cina menjadi negara maju yang mengalahkan Amerika dan Jepang. Pada dasarnya, sistem pendidikan Cina dengan Indonesia hampirlah sama. Yang berbeda hanya ada pada beberapa hal berikut. Yang pertama, pendidikan di Cina hampir sepenuhnya ditanggung-jawabi oleh negara atau gratis. Bahkan ada uang saku bagi siswa yang kurang mampu. Di mana pemerintahan Cina sangat memperhatikan pendidikan, sehingga sebagian besar sekolah di Cina menggratiskan atau tidak memungut biaya apapun. Kedua, pendidikan wajib di Cina adalah selama 9 tahun, dan bila tidak disekolahkan oleh orang tuanya, maka orang tuanya akan mendapat hukuman atau diberi sanksi oleh pemerintahan. Yang ketiga, 93% siswa melanjutkan hingga jenjang perguruan tinggi. Dengan begitu, pendidikan di Cina menjadi meningkat. Yang terakhir, pendidikan di Cina sangat memfokuskan pada pendidikan skill berbahasa seperti bahasa Inggris, Mandarin, termasuk bahasa Indonesia. Adapun kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan yaitu seperti halnya penerapan pendidikan kewarganegaraan di Cina yang begitu khas melekat dengan istilah pendidikan moral atau pendidikan politik.
Hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah Cina sebagai sebuah peradaban yang amat besar, serta sistem politik dan sistem budaya yang dianutnya. Pendidikan kewarganegaraan di Cina sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik. Hal tersebut seolah menjadi sebuah keharusan dikarenakan Cina menganut sistem politik dan pemerintah yang bersifat otoriter. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Cina. Semoga penjelasan materi dari kami mampu membantu dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.